Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu dosen dan guru penilai yang saya hormati, perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nursanto, saya berasal dari Tulungagung. Saya guru PAI di SD Negeri Gayam, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021. Bapak Ibu dosen dan guru penilai yang saya hormati, hari ini Senin tanggal 13 September 2021 saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring di kelas 5 dengan tema mengenal Allah dan kitabnya di subtema yang ketiga, kitab suci Allah membawa ajaran terpuji. Bapak Ibu dosen dan guru penilai yang saya hormati, mohon bimbingan, arahan, kritik dan saran terhadap video pembelajaran yang saya buat sehingga ke depan pembelajaran yang saya lakukan akan dapat lebih meningkat kembali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana jaringannya? Semuanya bagus? Jaringannya bagus semua? Bisa mendengar suara saya? Bisa mendengar suara saya? Ya, alhamdulillah. Oke, banyak yang ngelek-ngelek itu sinyalnya sampean ya. Nanti insya Allah bisa kita usahakan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah alamin, anak-anak, kita berjumpa lagi hari ini di Pelajaran Agama Islam kelas 5 ya. Hari ini tanggal Senin tanggal 13 September 2021. Anak-anak yang dirahmati Allah, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah siap anak-anak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa lebih dahulu ya, karena di sini Randi sudah ada. Silahkan teman-temannya. Siap, hormat, tegak. Selamat mulai. Ya, Nana dirahmati Allah, kita lagi ya. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu. Dari yang paling kiri ada Farel. Sudah sarapan, Farel? Sampun, Pak. Ya, Farel sendiri atau sama teman? Oh, Pak. Sama teman apa sendiri sampean? Oh, Pak. Ya, ada Elmira, Iya. Elmira. Ada Habib, Hadir. ada Bella ya, Bella. Ada Keila, Randi, ya Randi. Ada Hervina, ya Hervina. Ya, alhamdulillah. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
kita melanjutkan pelajaran kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang macam-macam kitab suci. Ada berapa kitab suci anak-anak? Minggu lalu? 4. Ada 4 kitab suci ya. Kitab suci 4 itu apa saja? Yang pertama, kitab suci apa? Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya, alhamdulillah Nana yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu, yaitu tentang ajaran terpuji di dalam kitab suci ya, terutama kitab suci Al-Quran. Nana, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama kita mengingat kembali ya, memahami kembali pengertian iman kepada kitab suci. Dan yang kedua, kita nanti memahami ajaran terpuji yang ada di dalam kitab suci, terutama kitab suci Al-Quran. Dan kemudian kita nanti bisa menunjukkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan ajaran terpuji dalam kitab suci. Adapun nanti pembelajaran kita yang pertama nanti kita akan melakukan kegiatan menyimak video. Kemudian setelah itu kita nanti berdiskusi sebentar dan dilanjutkan kalian mengerjakan LKPD online. Setelah itu kembali ke diskusi ya. Dan nanti kalian mempresentasikan apa yang sudah kalian dapatkan dari LKPD dan juga dari diskusi. Adapun penilaian kita hari ini nanti kalian akan mengerjakan Google formulir ya berupa kuis dan juga nilai ulangan harian kalian saya nilai juga melalui Google formulir yang nanti akan saya kirim linknya ke WA kalian. Dan anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah siap untuk belajar hari ini? Ya, sebelumnya karena kita nanti berhubungan dengan kitab suci, kita baca surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad sebentar kita baca bersama ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lam yalid Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita yang pertama nanti menyimak video pembelajaran anak-anak ya. Silahkan disiapkan buku tulis kalian. Nanti kalau ada hal yang penting kalian tulis ya berkaitan dengan ajaran terpuji di dalam kitab suci ya. Silahkan disimak video berikut ini anak-anak. Saya ambil dari YouTube langsung ya, silahkan disimak. Dan kalian catat hal yang penting dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5, semoga sehat selalu dan tetap semangat menuntut ilmu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di video pembelajaran kita yang ketiga dengan tema mengenal Allah dan kitab-kitabnya dengan subtema kitab Allah membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran kita hari ini di subtema kitab Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran terpuji adalah yang pertama, kita memahami makna iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita memahami
macam-macam ajaran terpuji dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita memahami contoh ajaran terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna iman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Minggu lalu kita sudah belajar bahwa beriman kepada kitab suci Allah adalah termasuk dari rukun iman yang nomor 3, yaitu percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci kepada para nabi dan para rasul sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya dalam kehidupan di dunia, sebagai keselamatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita umat Islam, kita meyakini bahwa Allah telah menurunkan adanya kitab suci sebelum Al-Quran, dan kita meyakini bahwa Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, yang kita gunakan sebagai pedoman hidup kita dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia itu membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada manusia itu membawa ajaran yang terpuji. Anak-anak, jadi kitab Allah itu memberikan pedoman kepada kita bagaimana kita bersikap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bersikap terhadap sesama kita, bagaimana kita bersikap berbuat terhadap hewan, tumbuhan, dan lingkungan sekitar kita, dan juga bagaimana kita bersikap dan berbuat terhadap diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kitab sucinya termasuk Al-Quran telah memberikan pedoman kepada kita supaya kita berperilaku, kita berbuat, bersikap yang terpuji. Apa itu sifat terpuji, anak-anak? Sifat terpuji adalah sikap yang cenderung baik dalam kita bertingkah laku, dalam kita berucap, dalam kita berbuat sesuai dengan ajaran agama, dan khususnya adalah ajaran agama Islam. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam kitab suci ada 4 aspek ajaran terpuji di dalam kitab suci. Yang pertama adalah ajaran terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 adalah ajaran terpuji kepada sesama manusia. Yang nomor 3 adalah ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan dan terhadap lingkungan sekitar kita. Dan yang nomor 4 adalah ajaran terpuji terhadap diri kita sendiri. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menyimak video tadi ya semuanya? Sudah mencatat hal yang penting? Ya, alhamdulillah. Tadi anak-anak, di video tadi kita belajar tentang ajaran terpuji dalam kitab suci ya. Ada 4 ajaran terpuji. Yang pertama kepada siapa? Kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2 kepada Sesama manusia. sesama manusia. Yang nomor 3? Nomor 3 pada Tumbuhan dan hewan. hewan dan tumbuhan atau alam sekitar. Dan yang keempat? Diri sendiri. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjut ke tanya jawab sebentar ya. Saya presentasikan layar saya dulu. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah, kelihatan ya layar saya? Kelihatan? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, ini yang tadi sudah. Karena yang dirahmati Allah, ada cerita ya. Ada cerita si Budi itu pulang sekolah atau pulang bermain dalam keadaan capek. Kemudian di jalan dia membeli minuman botol ya,
teh botol itu dibeli kemudian diminum sambil jalan, dan kemudian bungkus teh botol itu dibuang begitu saja di pinggir jalan. Anak-anak yang dirahmati Allah, apakah yang dilakukan Budi ini termasuk ajaran yang terpuji? Boten. Boten. Tidak. Tidak. Kenapa tidak terpuji? Karena membuang sampah sembarangan tidak Buang sampah Iya, sembarangan. membuang sampah Tidak mencintai sembarangan, lingkungan. mencemarkan lingkungan. Kita lihat juga, nah, manakah sikap anak baik dan yang tidak baik? Yang baik yang sebelah kiri apa sebelah kanan? kiri. Sebelah kiri ya. Apa alasannya? Kenapa yang sebelah kiri itu baik? Sampah tempatnya. Iya, Tempatnya. itu kan ajaran yang terpuji. Terpuji artinya baik. Itu kira-kira kepada siapa kalau buang sampah tempatnya? Kepada Lingkungan. Nah, karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke kitab suci ya. Mengapa Allah menurunkan kitab suci? Sebagai apa kemarin Allah menurunkan kitab suci? Sebagai apa? Sebagai pedoman hidup. Sebagai pedoman manusia. Petunjuk manusia. Apa manfaat kitab suci bagi manusia? Ya tadi ya, sebagai pedoman hidup dan sebagai petunjuk bagi manusia. Anak-anak yang dirahmati Allah, apa saja yang ajaran kebaikan yang ada dalam kitab suci, apa manfaat kitab suci, silakan anak nanti mengisi LKPD online ya. Di LKPD yang akan diisi itu seperti sebelumnya ya, di LKPD itu nanti kalian akan belajar mengisi. Di situ juga ada bacaannya. Bacaannya itu silakan anak-anak dipahami supaya bisa didapatkan pengetahuan tentang ajaran terpuji di dalam kitab suci ya. Waktunya mengerjakan nanti 20 sampai 30 menit anak-anak. Linknya ini saya bagikan di kelas grup BA kelas 5 ya. Silahkan nanti dikerjakan KPD-nya ya. Dan kita bimbingannya nanti melalui WA. Jadi anak-anak nanti kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silahkan anak-anak nanti bertanya di grup WA kelas 5 ya. Ini masih proses saya kirim. Ini ya anak-anak. Linknya masih saya kirim di grup WA kelas 5 kalian ya. Silahkan anak-anak, kita keluar dulu dari Google Meet ya. Nanti bimbingannya kita melalui WA. Bagaimana, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kita bisa keluar dulu, nanti kalau ada kesulitan itu melalui WhatsApp. Silakan anak, nanti kita kembali jam 11.35. Oke ya.
Ya, anak yang dirahmati Allah, mana? Tadi kan sudah mengerjakan LKPD-nya. Ampun, Pak. Ya, Sudah. alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah di situ kalian sudah belajar tentang ajaran terpuji dan kemudian ada memilih mana yang terpuji dan tidak terpuji. Kemudian yang terpuji itu masuk ke bagian terpuji yang mana. Coba kita lihat LKPD-nya dan nanti kita bersama-sama berdiskusi ya menjawab LKPD-nya. Sudah kelihatan LKPD-nya? Yang kelihatan ya? Kelihatan. Ya. Yang pertama, gambar apakah kitab suci di samping? Al-Quran. Al-Quran. Turunkan kepada siapa Al-Quran itu? Nabi Muhammad Shallallahu Nabi Alaihi Muhammad. Wasallam. Nabi Muhammad SAW. Kemudian isi kandungannya. Minggu lalu apa isi kandungan Al-Quran? Tentang apa saja? Ada akidah, sejarah, ada malah hukum, terus ilmu sejarah, pengetahuan, Ilmu pengetahuan. ilmu pengetahuan, ada muamalah, ada akhlak, akhlak ya. Terus yang tadi sudah belajar tentang 4 ajaran terpuji, yaitu kepada Allah, sesama manusia, hewan, tumbuhan, dan diri sendiri. Coba saya tunjuk gambar ini terpuji apa tidak? Terpuji ya. Gambar anak yang sedang memberi apa itu uang kepada pengemis. Kemudian yang kedua ini terpuji apa bukan? tidak, Bukan. Karena beradu ayam. Yang ini, ketiga ini terpuji, terpuji. Berpamitan ketika mau berangkat sekolah. Sama naik berangkat sekolah semuanya berpamitan kan? pamit Sama orang tua. Berpamitan, cium tangan, terus minta doa. Setelah itu baru baca doa keluar rumah. Yang ini, gambar keempat ini terpuji atau bukan nih? tidak, Iya, berkelahi itu tidak rukun, itu tidak terpuji. Yang tengah ini terpuji, terpuji ya, itu membantu ibu membersihkan rumah. Seperti kalian juga kalau bangun tidur tempat tidurnya dibersihkan siapa? Diri sendiri ya. Kalau ini terpuji atau bukan ini? bukan, Bukan ya, membuang sampah di sungai. Ini pencemaran sungai. Kemudian yang bawah ini terpuji ya. Terus yang tengah ini tidak terpuji, tidak terpuji. Kenapa tidak terpuji yang tengah ini? karena tidak mau membantu orang tua. Tidak mau bantu orang tua. Ini kebalikan yang atasnya ya. Kalau yang ini orang tuanya menyapu, dia hanya main HP. Zaman di rumah gitu apa enggak? Apa membantu orang tua? Membantu orang tua, Pak. Biasanya Membantu saya orang tua ya. nyapu. Iya. Yang ini terakhir ini karena yang sedang mengaji, ini jelas ajaran terpuji ya. Terpuji. Nah, tadi ada 4 macam ajaran terpuji apa saja? Satu kepada siapa? Nabi Muhammad. Kepada Kepada Allah, Allah. Terus kepada sama Sama manusia, ya, kepada hewan dan tumbuhan. tumbuhan, dan terakhir kepada Diri sendiri. sendiri. Kemudian anak-anak gambar di bawah ini anak yang sedang sholat ya. Ajaran terpuji pada siapa yang sedang sholat itu? Allah, Allah. Yang kedua, menyiram tanaman ya. Ajaran terpuji pada siapa? Hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan. Yang nomor 3, menolong teman yang jatuh. Ajaran terpuji pada siapa? sesama manusia. 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 Dan yang keempat ini yang berdandan ya supaya berangkat sekolah ya. Ini ajaran terpuji pada siapa ini? Diri sendiri. Sendiri ya, termasuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan ya. Ini kita jawab bersama apakah Allah sama manusia, hewan, tumbuhan, atau diri sendiri. Yang nomor 1, rajin menyiram tanaman. Sesama manusia. Hewan dan tumbuhan. Dan tumbuhan.
Tuhan. Berpakaian rapi ketika ibadah dan sekolah. Diri sendiri. Diri sendiri. Senyum ketika ketemu orang lain. Sesama Sesama manusia. 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 Sholat 5 waktu. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengucap salam bertemu teman. Sesama manusia. Nama manusia. Rajin baca Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Allah Ta'ala. Subhanahu wa taala. Tidak menebang pohon sembarangan. Hewan dan tumbuhan. Dan tanaman. Suka menolong orang lain. Sesama manusia. Manusia. Rajin berolahraga. Diri sendiri. Diri sendiri. Rutin memotong kuku. Diri sendiri. Rutin memberi makan hewan peliharaan. Hewan dan tumbuhan. Dan tumbuhan. Berkata yang baik pada orang lain. Sesama Sesama manusia. manusia. Puasa sunnah dan wajib. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bicara sopan kepada orang lain. Sesama manusia. Manusia. Ya, mandi minimal 2 kali sehari. Diri sendiri. Diri. Tidak menyiksa binatang. Hewan Dan tumbuhan. Ya, berzikir, baca tasbih, tahmid dan takbir. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makan makanan yang bergizi. Diri sendiri. Diri sendiri. Alhamdulillah anak kalian sudah bisa. Ya, kemudian kita lanjutkan kalau begitu. Bernyanyi. Ya, bernyanyi. Nadanya adalah pelangi-pelangi. Ya. Tapi liriknya sudah diganti. Bernyanyi nada yang pelangi tapi liriknya kita ganti. Jadi kitab suci Allah. Ya, anak-anak bisa? Pelangi-pelangi kitab suci Allah. Bisa kira-kira ya? Kita coba. Kita coba bersama. Sudah siap bernyanyi? Siap. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Diri sendiri ya. Jadi ada 4 aspek kitab suci jalan terpuji. Yang satu kepada Allah, kedua kepada sesama manusia, dalam sekitar dan juga kepada diri sendiri. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kitab suci itu mengajarkan untuk berperilaku terpuji. Apa itu perilaku terpuji? Yaitu sifat terpuji itu adalah segala sikap yang menggambarkan baik dalam tingkah laku, ucapan, perbuatan sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang nomor 1, ajaran terpuji kepada siapa tadi? Kepada Allah. Allah. Ya, Allah silakan. Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kalian tulis 3 contohnya sekarang di kertas ya, di buku tulis kalian. Coba contohnya ajaran terpuji pada Allah itu apa saja? 3 contoh yang tadi sudah banyak di LKPD. Itu coba kalian ingat-ingat 3 kepada Allah itu apa saja. Atau boleh yang dari selain LKPD tadi ya. Kira-kira apa saja dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Kehidupan anak-anak sehari-hari itu apa kira-kira? Ajaran terpuji pada Allah. Yang sudah bisa kalian lakukan, yang terbiasa kalian lakukan apa saja. Saya beri waktu 2 menit ya. Sholat. Ya, ditulis dulu. Gimana sudah? Campur. Ya, yang kedua, ajaran terpuji pada siapa? Sesama Sama manusia. Oh, tulis 3 contoh kira-kira dalam kehidupanmu yang sudah terbiasa kamu lakukan itu apa saja? Ajaran terpuji pada sama manusia yang terbiasa kalian lakukan.
Ya sudah, kita lanjut. Yang nomor 3, ajaran terpuji pada siapa? Tumbuhan dan hewan. Pada tumbuhan dan hewan. Ya, kira-kira 3 contohnya apa saja yang sudah terbiasa kalian lakukan sehari-hari? Yang kalian sudah terbiasa melakukan itu sehari-hari, kira-kira apa saja? Kira-kira apa saja ya? Kira-kira apa ya yang ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan? Dan yang keempat adalah ajaran terpuji kepada siapa? Diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Tuliskan 3 contohnya apa saja yang ajaran terpuji kepada diri sendiri ya. Apa saja kira-kira? Dan tulis contohnya. Sampun, Pak. Sampun ya. Coba siapa yang berani mempresentasikan? Yang nomor 1 kira-kira siapa? Coba Randi. Ajaran terpuji pada kitab pada Allah apa saja Randi? Sholat, beribadah, dan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Ada 3 betul ya. Yang lainnya ada tambahan? Selain sholat, baca Al-Quran, ibadah, Berdoa. berdoa. Ya berdoa betul. Yang kedua kepada Puasa wajib. puasa wajib. Ya. Kemudian yang kedua kepada sesama manusia. Menolong teman. Terus apalagi? Tetangga yang Senyum sakit. ketika disapa. Ada yang mengunjungi teman yang sakit. Terus apalagi? Membantu teman yang sedang kesusahan. Teman. Berbicara yang Menghormati sopan. orang tua. Tua. Dan kesusahan. Kemudian yang selanjutnya kepada hewan dan tumbuhan apa saja coba? Memberi makan hewan. Makan hewan. Tidak menyiksanya. Tanaman. Merawat tumbuhan dan hewan. Tanaman dan hewan. Iya. Dan yang terakhir tadi kepada diri sendiri ya apa saja contohnya kira-kira? Memotong. Mandi 2 kali sehari. Mandi 2 kali. Memotong kuku. Mandi 2 kali sehari. Makan Ya, makanan bergizi. mandi, Memotong kuku. kuku dan lain-lain ya sudah betul ternyata anak-anak bahwa memotong kuku itu kalian harus setiap hari kalau setiap hari ketika panjang kukunya dipotong setiap hari mandi minimal 2 kali sehari ya. Kemudian anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, setelah ini nanti kalian tidak keluar dari Meet tapi saya bagikan link mengerjakan kuis ya, kuis nanti langsung muncul nilainya kalau sudah selesai kalian kerjakan. Linknya saya bagikan ke grup WA kalian ya. Linknya ini waktunya tidak panjang, hanya 5 menit. Nanti nilainya langsung muncul ya. Dilihat nilainya nanti langsung bisa ketahuan. Anak-anak sudah Ampun, mengerjakan? Pak. Saya tanya, Riza dapat berapa Riza? 100. 100, alhamdulillah. Habib berapa Habib? 100. Ya, Yuda berapa Yuda? 100, Pak. Alhamdulillah. Randi berapa Randi? 100, Pak. Alhamdulillah. Eka? 100, Pak. Karena dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya karena semuanya sudah nilainya bagus. Coba Randi ada Randi? Ada, Pak. Randi coba simpulkan pelajaran hari ini apa saja Randi? Kesimpulannya adalah kitab suci membawa ajaran yang terpuji. Ada 4 aspek ajaran terpuji, yaitu kepada Allah, kepada sesama manusia, kepada hewan dan tumbuhan, dan kepada diri sendiri. Kita harus bersikap terpuji Terus? dalam kehidupan sehari-hari. Sampun, Pak.
Sudah ya. Ya, jadi yang pertama kitab suci itu membawa ajaran yang terpuji. Terus kemudian ada 4 ajaran terpuji dalam kitab suci ya, dan kita harus bersikap terpuji. Bersikap terpuji tadi gimana? Sikap terpuji adalah berbuat baik ya, anak-anak. Anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah belajar hari ini tentang ajaran terpuji dalam kitab suci. Ya, kalian sudah mengerjakan LKPD, kemudian kalian sudah mengerjakan kuis yang nilainya banyak yang 100 ya. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah hampir di penghujung kegiatan hari ini, dan nanti setelah kalian keluar dari Google Meet ini, kalian mengerjakan soal ulangan harian ya. Soal ulangan hariannya nanti akan saya kirim ke grup WA kelas 5. Coba saya bagikan dulu linknya. Nanti silakan anak-anak langsung mengerjakan ya. Saya bagikan dulu coba. Linknya saya bagikan di kelas 5 ya. Anak-anak, ini linknya di kelas 5, ini link untuk ulangan harian kalian. Nanti dikerjakan setelah keluar dari Google Meet hari ini ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegiatan minggu depan kita akan melanjutkan tentang pelajaran akhlak mulia ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, minggu depan kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang akhlak yang mulia, yaitu perbuatan jujur dan lain sebagainya. Anak-anak, bagaimana hari ini? Bisa kita akhiri pelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Kita berdoa bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.